Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ferin tidak menjawab. Dia masih syok dengan apa yang dia dengar dari mulut Anya. Dia baru tahu, ternyata selama ini Dedi bukan ayah kandungnya. Begitupun dengan Anya, dia bukan kakak kandungnya. Kenapa kamu malah diam? Cepat pergi dari rumahku. Tidak tahu malu kamu ya? Sana cari ibumu. Jangan pernah datang ke rumahku lagi, ucap Anya dengan tegas. Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap sendu ke arah Anya. Kakak, pasti kamu hanya berbohong saja kan? Aku adalah keluargamu kan? Tolong, jangan membohongiku, ucap Ferin sambil meneteskan air matanya. Mendengar ucapannya, Anya langsung tersenyum ketus. Mau bagaimanapun juga, Anya tidak akan iba pada orang yang sudah menghancurkan kehidupannya. Apa telingamu sudah tuli? Lebih baik kamu pergi dari sini, cari ibumu. Tanya sendiri pada dia. Apa ucapanku ini benar? Kamu memang sudah tidak punya rasa malu Ferin, ucap Anya dengan tegas. Anya yang kesal, dia kembali membuka jendelanya dan menyuruh Ferin untuk keluar dari kamarnya. Sekarang keluar dari kamarku. Sudah cukup. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Silahkan pergi, ucap Anya. Dia mengusir Ferin. Ferin hanya menggelengkan kepalanya. Dia bingung harus pergi kemana. Dia juga tidak tahu di mana keberadaan Yani sekarang. Kenapa kamu malah berdiam diri saja? Cepat keluar, bentak Anya. Saat dia hendak menarik tangannya, tiba-tiba saja Ferin memegang tangan Anya dan memelas. Kak, aku mohon. Apapun yang sudah terjadi, tolong maafkan aku. Izinkan aku tidur di sini malam ini saja, Kak. Aku mohon, ucap Ferin memelas. Anya menarik napas kasar. Satu sisi dia tidak tega melihat keadaan Ferin. Tapi satu sisi lagi, dia sudah muak pada wanita itu. Kak, aku mohon, ucap Ferin. Anya menoleh ke arah Ferin dan menatap tajam ke arahnya. Sudah selesai bicaranya. Silahkan kamu pergi dari kamarku. Cepat, ucap Anya dengan tegas. Sontak saja Ferin terkejut. Dia langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Apa kamu lupa? Selama ini aku dan bapakku selalu menuruti apapun yang kamu dan ibumu mau. Aku juga tidak tahu asal-usulnya seperti apa. Tapi setelah tahu, jika kalian hanya menumpang hidup saja pada kami, aku benar-benar muak. Anya bicara sambil menunjuk-nunjukkan jarinya. Ferin masih terdiam. Dia hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya. Selama ini aku selalu memanjakanmu, karena kupikir kamu adalah adik kandungku. Tapi ternyata kamu hanya adik tiriku, ucap Anya dengan penuh amarah. Mendengar ucapannya, Ferin langsung menutup telinganya. Dia tidak sanggup mendengarkan kenyataan yang terjadi pada kehidupannya. Aku selalu mengalah untukmu Ferin, termasuk merelakan Mas Seki untukmu. Tapi kenapa kamu malah berani datang lagi ke rumahku? Apa kamu belum puas, ha? Anya bicara dengan nada tinggi. Dia tidak bisa menahan emosinya. Perlahan Ferin mengangkat wajahnya. Dia langsung bersujud di kaki Anya. Aku tahu kamu sangat membenciku, Kak. Tapi aku tahu kamu adalah orang yang sangat baik. Jika benar kita hanya saudari tiri, apa kamu akan tega dan membenciku begitu saja? Tanya Ferin sambil menangis. Anya langsung tertawa pelan. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan sikap Ferin yang seolah-olah tidak punya salah. Jika boleh berkata, aku sangat membencimu Ferin. Ini bukan soal Mas Saki, tapi aku sangat membenci kelakuanmu. Dengan seenak jidatnya kamu merebut apa yang kamu inginkan. Dasar tidak waras, ucap Anya menegaskan. Tapi Kak, belum sempat Ferin melanjutkan ucapannya, Anya langsung menahannya agar tidak bicara lagi. Sudah cukup Ferin. Aku tidak mau mendengarkan apapun ucapan yang keluar dari mulutmu. Karena kupikir semuanya sudah jelas. Kamu bersalah dalam hal ini. Tapi kenapa kamu seolah-olah korban dalam permasalahan ini? Sudah cukup. Lebih baik kamu pergi bersama ibumu. Cari dia, ucap Anya dengan tegas. Dia bukan Anya yang dulu lagi. Dia Anya yang tegas dalam mengambil sebuah tindakan. Dia tidak akan lemah lagi. Baiklah Kak, aku akan pergi.
Tapi ingat satu hal. Kita adalah keluarga. Tidak sepantasnya kakak bicara seperti itu padaku. Kamu pasti akan menyesal nantinya. Ucap Ferin dengan percaya dirinya. Anya langsung tertawa saat mendengar ucapannya. Dia pikir ucapan Ferin hanya lelucon saja. Omong kosong. Kamu sendiri yang menghancurkan keluargamu. Jika kamu tidak memulainya, maka rahasia keluarga kita tidak akan pernah terbongkar. Salah kamu sendiri, Ferin. Silahkan kamu nikmati penderitaanmu. Ucap Anya sambil tersenyum puas. Ternyata kamu jahat, Kak. Kamu bukan Kak Anya yang dulu lagi. Kamu jahat, Kak. Ucap Ferin kesal. Ya memang. Aku jahat sekarang. Untuk apa menjadi orang baik jika harus dimanfaatkan oleh orang lain? Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Yang jelas aku sudah muak padamu, Ferin. Ucap Anya. Ferin semakin menangis histeris. Dia bingung harus membujuk Anya dengan cara apa lagi. Dia sudah kehabisan cara. Kenapa kamu malah menangis? Lihatlah aku. Meskipun kamu sudah menghancurkan kehidupanku. Maaf. Aku tidak akan pernah mengeluarkan air mata. Apalagi untuk menangisi para pengkhianat. Ucap Anya menegaskan. Kak, tolong bantu aku. Malam ini saja. Izinkan aku tidur di sini. Besok pagi-pagi aku pasti akan pergi dan mencari keberadaan ibuku. Apalagi sekarang aku tidak mempunyai uang sepeser pun. Apa kamu tidak kasihan padaku, Kak? Tanya Ferin sambil memasang wajah yang sendu. Dia berharap Anya akan merasa iba dan memaafkan kesalahannya. Dasar tuli. Sudah berapa kali aku bilang padamu. Aku sudah muak dan membencimu. Kenapa kamu masih ngeyel juga? Aku tidak akan pernah iba ataupun merasa tersentuh dengan ucapanmu. Maaf, Ferin. Semuanya sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Ucap Anya sambil tersenyum. Namun bukannya pergi, Ferin malah terus berlutut dan memohon pada Anya. Aku mohon. Apapun akan kulakukan. Asalkan kakak mengizinkanku untuk tidur di sini semalam saja. Aku mohon. Ucap Ferin memelas. Mendengar ucapannya, Anya langsung tersenyum licik. Kini dia mempunyai ide untuk bisa menghukum Ferin. Apa benar kamu akan menuruti ucapanku? Tanya Anya. Ferin langsung berdiri dan menatap sendu ke arah Anya. Iya, Kak. Apapun yang kamu perintahkan pasti akan kuturuti. Aku berjanji padamu, Kak. Ucap Ferin penuh harap. Anya tersenyum pada Ferin. Kini dia mempunyai rencana agar bisa membuat Ferin kapok dan jera. Baiklah. Aku izinkan kamu tinggal di sini. Tapi ada syaratnya. Ucap Anya. Apa itu, Kak? Tanya Ferin penasaran. Kamu harus menjadi pembantu di rumahku. Semua pekerjaan rumah harus dikerjakan. Termasuk masak, nyuci baju, nyuci piring, dan lain-lain. Dan jika kamu melakukan kesalahan, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghukummu. Ucap Anya menjelaskan. Sontak saja hal itu membuat Ferin terkejut. Dia hanya bisa terdiam dan membelalak mata. Pembantu, Kak? Kenapa aku harus jadi pembantu di rumah ini? Tanya Ferin heran. Mendengar ucapannya, Anya langsung tertawa pelan. Lalu kamu mau jadi apa di rumah ini? Mau jadi ratu begitu? Mau enak-enakan di rumah orang? Enak saja kamu, Ferin. Memangnya kamu siapa, ha? Anya bicara dengan nada kesal. Ferin langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Kini dia dilanda kebingungan. Satu sisi dia tidak punya tempat tinggal. Tapi satu sisi lagi, dia tidak mau jika harus menjadi seorang pembantu di rumah Anya. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tanya Anya. Ferin tidak menjawab. Dia masih terdiam dan menundukkan kepalanya. Jika setuju, sekarang juga kamu harus nyuci baju. Terus beres-beres yang lain juga. Ucap Anya dengan tegas. Sontak saja hal itu membuat Ferin terkejut. Dia mendongakkan wajahnya dan menatap heran ke arah Anya. Malam-malam begini. Kenapa, Kak? Apa kamu sengaja ingin melakukan hal itu padaku? Itu namanya penyiksaan. Bisa dikerjakan besok kan? Ucap Ferin. Anya tidak banyak bicara lagi. Dia membuka jendela kamarnya dan menyuruh Ferin untuk keluar dari kamarnya. Keluar, ucap Anya. Ferin menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau keluar dari rumah Anya. Lo kenapa? Kenapa kamu tidak mau pergi?
Untuk apa aku menampung orang tidak tahu diri sepertimu? Belum apa-apa sudah berani membantah. Kamu pikir kamu siapa? Dasar menyebalkan. Ucap Anya kesal. Tapi kamu keterlaluan, Kak. Masa aku harus mengerjakannya malam-malam begini? Apa kamu tidak kasihan padaku? Ferin bicara sambil memasang raut wajah yang sedih. Bukannya iba. Anya yang kesal. Dia menarik tangan Ferin dan menyuruhnya untuk keluar. Karena tenaga Anya lebih besar darinya, Ferin hanya bisa pasrah. Dia keluar dari kamar Anya sambil menangis. Setelah berhasil mengusir Ferin dari kamarnya, tanpa basa-basi lagi, Anya langsung menutup jendelanya dari dalam. Ferin memejamkan matanya. Kini dia mulai merasakan apa itu penderitaan. Dia juga tidak tahu di mana keberadaan Yani sekarang. Bu, di mana ibu sekarang? Aku benar-benar bingung harus pergi kemana. Aku sudah tidak punya tempat untuk berlindung lagi. Kenapa, Bu? Kenapa ibu membohongiku? Ternyata aku bukan anak kandung Pak Dedi. Ibu jahat. Gumam Ferin sambil menangis. Dia masih tidak terima dengan kenyataan yang terjadi. Padahal Ferin sudah menganggap Dedi seperti ayah kandungnya sendiri. Aku harus kemana sekarang? Jika aku sampai nekat tinggal di rumah Kak Anya, yang ada dia hanya ingin membuatku menderita saja. Itu hanya akal-akalannya saja yang ingin membalas dendam padaku. Gumam Ferin. Karena malam semakin larut, Ferin mulai melangkahkan kakinya. Dia tidak tahu harus pergi kemana sekarang. Yang jelas Ferin harus pergi dari rumah Anya. Ferin berjalan dengan gontai. Kini dia sudah kehilangan segalanya. Pasti banyak orang yang membencinya akibat kelakuannya sendiri. Tidak terasa pagi pun tiba. Jam menunjukkan sudah pukul 6 pagi. Zaki sudah bangun. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Aku yakin pasti Pak Raka tidak akan marah padaku. Semoga saja dia mau menerima kehadiranku lagi. Jikapun aku harus merelakan Anya untuknya, ya silahkan. Aku tidak keberatan akan hal itu. Gumam Zaki. Setelah selesai, dia mengambil tas miliknya serta kunci motornya. Zaki keluar dari kontrakan dan akan langsung berangkat ke pabrik milik Raka. Dia berharap Raka masih mau menerimanya. Sesudah mengunci pintu, Zaki menaiki sepeda motor miliknya dan langsung melajukan kendaraannya. Singkat waktu akhirnya Zaki sudah sampai di pabrik milik Raka. Dia harap-harap cemas karena takutnya Raka tidak mengizinkannya untuk kembali bekerja di pabrik itu. Semoga saja Pak Raka mau memaafkan kesalahanku. Semoga saja aku diizinkan untuk kembali bekerja di pabrik miliknya, ucap Zaki. Dia turun dari motor dan mulai berjalan menuju ke arah pabrik. Namun saat dia sudah sampai di pintu gerbang masuk, tiba-tiba saja seorang satpam datang menghampirinya. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Deh, betapa terkejutnya Zaki saat mendengar ucapan satpam itu. Aku baru saja datang ke sini. Kenapa kamu langsung menyuruhku pergi? Aku juga bekerja di pabrik ini. Apa kamu sudah lupa? Tanya Zaki kesal. Mendengar ucapan Zaki, satpam yang bernama Dendi itu langsung meminta maaf sambil membungkukkan badannya. Mas Zaki, maaf sekali. Ini adalah perintah dari bos. Aku tidak bisa melawan ucapan Pak Raka, ucap Dendi sambil menundukkan kepalanya. Zaki menarik napas kasar. Ternyata itu memang perintah dari Raka. Namun untuk saat ini, Zaki harus bisa menahan amarahnya dan harus bisa masuk ke dalam pabrik. Bilang pada Pak Raka, Zaki kembali dan akan bekerja di pabrik lagi, ucap Zaki saat dia hendak masuk ke dalam. Dengan sigap Dendi langsung menahan tubuhnya. Jangan Mas Zaki, Pak Raka sedang ada di dalam. Jika aku tetap mengizinkanmu masuk, yang ada dia malah memecatku nantinya, ucap Dendi menjelaskan. Namun bukannya mendengarkan ucapan Dendi, Zaki malah nyelonong masuk begitu saja. Dendi yang takut dipecat oleh Raka. Dia menarik tangan Zaki dan menyuruhnya untuk pergi. Apa kamu tidak tahu disiplin? Pak Raka sudah melarangmu untuk tidak bekerja di sini lagi. Apa kamu masih belum paham juga? Tanya Dendi kesal. Zaki menoleh ke arah Dendi dan mendekat ke arahnya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Atau mungkin ini hanya akal-akalanmu saja, hah? Bari jeti satpam saja sudah belagu. Sialan kamu, Dendi, bentak Zaki. Pria sepertimu memang pantas diperlakukan tidak baik. Beritamu sudah menyebar kemana-mana. Apa kamu tidak malu?
Apa kamu pikir semua rekan kerjamu senang dengan kehadiranmu? Berselingkuh dengan adik ipar sendiri, itu hal yang sangat memalukan, ucap Dendi dengan tegas. Piug, piug. Tentu saja Zaki tidak terima dengan ucapan yang keluar dari Dendi. Dia langsung menghajarnya tanpa ampun. Berani sekali kamu ikut campur ke dalam urusanku. Sialan kamu Dendi, ucap Zaki. Dia terus memukulnya secara bertubi-tubi. Namun yang anehnya, Dendi tidak melawannya. Dia seperti sengaja membiarkan Zaki melakukan hal itu padanya. Dan tiba-tiba saja Raka datang, dia langsung menarik tubuh Zaki dan menjauhkannya dari Dendi. Dendi, bangun, ucap Raka. Mendengar hal itu, Dendi langsung berdiri dan tersenyum licik pada Zaki. Kurang aja, kamu berani meledekku, ha? Ucap Zaki saat dia hendak menyerang Dendi lagi. Dengan sigap Raka langsung mendorong tubuhnya sampai terjatuh ke bawah. Kamu yang kurang ajar Zaki. Tidak tahu malu. Berani sekali kamu datang ke sini lagi, ucap Raka dengan penuh amarah. Zaki langsung terdiam dan masih terduduk di bawah. Kini dia merasa malu jika berhadapan langsung dengan Raka.